pengaruh pada Yael. Mm-mm. Yael kan hidup sejaman dengan Deborah. Ya. Sudah Prinsip-prinsip waktunya hidup Deborah. 20-30. Oh iya iya. Oh iya iya. Mari silakan Bu. Sebelum mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di sorga, kami hendak mengucapkan syukur karena Engkau yang telah memelihara dan menjaga kami semua sampai dengan hari ini. Kami sangat sungguh bersyukur. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan tentang Samgar dan Deborah, Hakim Israel. Untuk itu Bapa, bukakan hati kami semua. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami bisa mengerti pelajaran ini. Dan Bapa, biarlah selama pelajaran berlangsung lewat Zoom ini Bapa, agar semua internet, listrik semua bisa berjalan dengan baik di semua yang di tempat yang mendengarkan. Kami sangat sungguh bersyukur dan kami serahkan semua waktu ini dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita mulai membahas mengenai dua hakim, yaitu Hakim Samgar dan Hakim Deborah. Ya. Hakim Deborah udah pasti ya, sering sekali didengar, bahkan sampai ke anak-anak sekolah minggu juga sering dengar. Tapi mungkin Samgar ini mungkin kurang didengar ya Samgar, karena Samgar ini termasuk kelompok dari hakim kecil. Kita lihat Samgar. Saya bacakan ayatnya. Samgar yang tentang Samgar ini adanya satu ayat yaitu Hakim 3:31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah, di sini jelas sekali namanya Hakim Samgar ya. Arti namanya adalah pedang atau alat berikan. Nah, mengenai Samgar ini dia cuma ada satu ayat. Sebelumnya kita sudah tahu ya, kita sudah belajar ya, minggu lalu kan kita belajar tentang hakim pertama dan kedua, Otniel dan Ehud. Ya, jadi Otniel, Ehud, Samgar, Deborah. Nah, tapi kemudian hakim pasal 3 ini sudah endingnya di sini, di ayat 31. Kemudian langsung dilanjutkan di hakim pasal 4. Ketika di pasal 4 dibilangnya setelah Ehud mati. Ya, padahal kan harusnya dibilangnya setelah Samgar mati. Tapi dibilangnya setelah Ehud mati. Seakan-akan kayak dia tuh tersembunyi gitu, hidden gitu ya. Nah, kemudian setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kemudian eh, apa ada penindasan dari bangsa lain dan kemudian hakimnya adalah Deborah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat catatan ini ya, Pendeta Abraham Pak yang menulis buku ketiga ini eh, memperkirakan bahwa sepertinya Samgar ini ya setelah Shalom Bu, sepertinya Ibu ngelek ya. Shalom Bu Alida. Shalom. Shalom Bu Alida. Halo. Teman-teman Bu Alida ngelek atau cuma saya aja yang ngerasa ya? Memang nge-lag dia. Ngelek ya? Iya, Ntar kita tunggu beliau masuk lagi. Mohon kesabarannya ya teman-teman. itu Ibu Olida sudah Nah, masuk. ya Bu Alida tadi internetnya ada gangguan ya? kurang bagus ya. Iya, iya. Hmm. Sebentar ya. Ini saya mau ambil laser pointernya. Oke. Ya. Jadi yang pertama, Samgar menerima panggilan Allah sebagai petani biasa. Ah, Nah, mohon tadi maaf ya, Bu Alida, apakah ya. bisa kembali ke slide yang tadi ada yang Oh iya, terpotong? Iya, yang ini ya. Oke. Jadi saya ulang lagi, iya. Terima tapi kasih Bu saya Alida. ayatnya saya tidak usah baca ya, Bu ya. Iya. Jadi sebelum bicara tentang Samgar, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya itu cerita tentang Ehud ya.
Dan kemudian setelah Ehud langsung bicara tentang satu ayat ini, yaitu satu orang yang bernama Samgar. Setelah Samgar, ya, pasal 3 ini adalah ayat terakhir, dan kemudian langsung bicara di Hakim pasal 4. Namun, ayat ini bilangnya begini, setelah Ehud mati, ya, orang Israel melakukan pula apa yang jahat, bla bla bla, baru dikirim Deborah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, harusnya kan dibilang setelah Samgar mati, ya, bukan setelah Ehud mati, ya. Nah, dari sini nampak bahwa Samgar ini diduga, ya, matinya tidak lama setelah ia menjadi hakim, dan waktu Samgar ini berbarengan, ya. Jadi tidak ada apa namanya apa seperti kayak Samgar berapa tahun, kemudian lalu penindasan lagi berapa tahun, kemudian baru Deborah, tidak seperti demikian, ya, seperti itu. Jadi sepertinya tidak lama setelah dia menjadi hakim, Samgar ini langsung mati. Ya. Nah, Samgar itu kita tidak tahu dia berasal dari suku mana. Ya. Nah, sekarang poin yang pertama adalah bahwa Samgar ini hanyalah seorang petani. Ya. Nah, kata Samgar itu artinya pedang atau Allah yang memberikan. Ya. Cuma dibilang Samgar ini anaknya Samgar bin Anat, kan, anaknya Anat. Nah, Anat sendiri itu arti namanya jawaban. Nah, mungkin orang tuanya ini menamai anaknya Sanggar, artinya Allah yang memberikan. Mungkin dia mengakui bahwa anak ini diberikan oleh Tuhan. Ya, maka itu dia memberikan nama ini Samgar. Nah, apa yang Samgar lakukan di satu ayat itu dikatakan bahwa Samgar telah menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Nah, kalau kita lihat tongkat penghalau lembu, ya mungkin kalau di tongkat penghalau lembu itu dia panjang, tapi atas bawahnya lain, ya. Yang satu atas seperti sekop, ya. Satunya lagi itu runcing, ya, untuk menghalau lembu atau sapi, seperti itu. Ya, jadi namanya tongkat penghalau lembu yang ada sekopnya dan juga ada runcing, bentuknya runcing. Nah, dengan tongkat yang biasa ini, tongkat yang biasa dipakai untuk dia bertani, itu dia menewaskan 600 orang Filistin. Ya, jadi kita lihat, ya, bahwa tongkatnya Samgar yang biasa ini itu bisa menampakkan kuasa Tuhan, ya, bisa menjadi senjata yang hebat untuk membunuh orang kafir. Nah, seperti demikian, ini mengingatkan kita kepada siapa? Itu mengingatkan kita kepada tongkatnya Musa, ya. Karena tongkat Musa juga adalah tongkat yang biasa, ya. Tapi kemudian tongkat biasa ini bisa menjadi tongkat Allah yang bisa ketika diangkat bisa menimbulkan mujizat seperti itu, ya. Jadi kita lihat, ya, bahwa Allah itu bisa memakai orang siapa saja untuk menjadi untuk menjadi hakimnya, untuk menyelamatkan negara Israel, yaitu asalkan kuasa Tuhan itu turun kepada dia. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah Samgar telah menyelamatkan Israel dari tekanan Filistin. Nah, banyak orang berpikir bahwa tentang Samgar ini cuma ada di satu ayat. Tapi ternyata ada satu ayat lagi tentang Samgar, itu adanya di lagunya Deborah, ya. Jadi ternyata di zamannya Deborah dia pun bicara tentang latar belakang di zamannya Samgar. Dia bilang apa? Hakim pasal 5 ayat 6, Hakim pasal 5 ini adalah lagunya Deborah, nyanyian Deborah. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Nah, kata kafilah, ya, kalau dalam bahasa Inggris adalah highway. Highway, ya. Itu jalan yang lurus, ya, jalan utama, jalan besar. Ya, ini dalam bentuk jamak. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan jalan-jalan besar, ya, yang dari kota ke kota itu ada jalan-jalan besar yang biasa dipakai untuk perjalanan biasa ataupun perdagangan. Nah, tetapi kenapa dibilang jalan-jalan besar itu tidak ada lagi? Bukannya berarti jalannya hilang atau rusak, bukan. Tetapi ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa
di jalan-jalan besar itu terjadi banyak perampokan, kekerasan yang dilakukan oleh orang kafir, ya. Jadi banyak perampokan di jalan-jalan besar, ya, seperti itu. Sehingga membuat orang tuh takut untuk melewati jalan-jalan besar, ya. Nah, akibatnya apa? Orang-orang Israel tidak berani berjalan di jalan besar dan mereka berjalan di jalan yang berbelit-belit, katanya dikatakan begitu. Nah, berbelit-belit dalam bahasa Ibrani artinya berkelok-kelok atau memutar, ya. Jadi orang-orang itu supaya tidak dirampok, supaya tidak ditindas, maka mereka harus berjalan memutar di jalan-jalan yang sempit, jalan-jalan yang kecil, ya. Nah, jadi kita lihat eh, orang-orang Filistin ini, ya, sudah menekan orang Israel meskipun tidak secara seperti kayak zamannya Deborah, maksudnya dengan bangsa lain yang seperti misalkan kayak kirim upeti di zamannya Ehud, ya, itu kan benar-benar sepertinya udah ditindas kemudian dikirim upeti seperti itu. Nah, orang-orang Filistin ini dia beda, ya kan, karena dia sedang mau mulai. Nah, sudah mau mulai bergerak, mau mencari tanah seperti itu. Jadi mereka itu apa menyusahkan seperti demikian, seperti itu, ya. Nah, kenapa? Karena di zaman itu orang-orang Filistin itu kan tinggalnya di tepi laut Mediterania. Jadi mereka lagi memperluas daerah mereka itu ke wilayah timur, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, ya, lewat penindasan dari bangsa Filistin, ya, maka Tuhan itu mengangkat Hakim Samgar dan mengalahkannya hanya dengan sebatang tongkat penghalau lembu. Nah, seperti demikian, rahasia kemenangan orang-orang kudus itu tidak bergantung pada kualitas dari senjatanya atau berapa banyak Tuhan. 1:19 katakan, sebab bagi Tuhan tidak suka untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ya, jadi kita lihat meskipun terlihat lemah, terlihat itu bodoh, ya, tapi ketika Tuhan itu menyorotkan firman, memberikan kuasanya, maka orang yang kelihatannya lemah, kelihatannya bodoh, malah bisa dapat dipakai untuk pekerjaan besar sebagai pedang tajam oleh tangannya, ya. Efesus 6 ayat 17 dan Ibrani 4 ayat 12 itu bisa dibaca nanti. Kemudian kita bahas tentang Deborah. Deborah artinya lebah atau lebah madu. Saya baca ayatnya. Hakim 4 ayat 1 sampai 3. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang di Haset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya yang menindas orang Israel dengan keras. 20 tahun. Jadi pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim. Wah, ini Bu Alida. Saya hilang lagi. Iya, iya. Silakan masuk lagi Bu Alida. Aduh, maaf hari ini jelek sekali. Saya Ya, jadikan. Deborah itu Oh, adalah istri Lapidot. Udah. Ya, tadi udah. iya, iya. Maaf, maaf. Iya, terpencet lagi ini. Maaf Bu Alida. Silakan. Oh iya, ya, nggak apa-apa. Bisa share Tadi screen udah. lagi. Ya. Ya, tadi udah. Oke. Nah, Deborah adalah istrinya Lapidot. Lapidot itu artinya sulu atau petir, ya. Jadi Deborah adalah berasal dari suku Efraim, ya. Nah, dia dengan hakim-hakim lain. Kalau hakim-hakim lain, kalau kita lihat itu statusnya belum punya status, ya, ibaratnya begitu, ya kan. Sangat berbeda dari Deborah. Deborah itu sebelum dia apa memimpin memimpin dalam perang, dia sudah dibilang dia udah
meminta sebagai hakim atas orang Israel. Jadi seperti itu kita lihat ya. Jadi dia adalah yang agak berbeda dibandingin hakim-hakim lain. Kalau hakim-hakim lain itu belum jadi hakim, tapi setelah dia berperang sudah jadi pemimpin kemudian baru menjadi hakim. Nah, seperti namanya ya, lebah madu. Kan kita tahu ya bahwa lebah itu memang binatang yang rajin ya, ya seperti demikian. Deborah adalah orang yang rajin ya, yang menanggung berbagai tugas-tugas. Dia banyak ya. Dan kita lihat ya sekarang masa penindasannya. Itu kalau kita lihat itu teman ya dari Otniel ya, Otniel ya, zamannya Otniel itu bangsa Aram Mesopotamia itu menindas selama 8 tahun. Kemudian Moab menindas 18 tahun. Kemudian zamannya Deborah itu Raja Kanaan menindas selama 20 tahun. Jadi kita lihat di sini penindasannya semakin lama semakin panjang. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dosa dan kejahatan Israel pun juga semakin mendalam, ya. Karena dosanya semakin banyak, eh, hukuman dari Tuhan juga semakin panjang, semakin berat. Poin yang satu, Deborah adalah seorang hakim wanita yang bangkit ketika para penduduk pedusunan. Oh, Bu Alida keluar lagi ya. Oke, sudah tampil ya. Iya, silakan Bu. Lihat di Hakim 5 ayat itu katakan penduduk pedusunan, penduduk pedusunan. Nah, dalam bahasa aslinya itu adalah perason. Itu ada dua arti. Ada dua arti, yaitu artinya yang pertama petani, penduduk desa atau orang-orang yang tinggal di desa yang terbuka, ya. Dan tapi ada arti lainnya, yaitu orang yang terampil atau orang yang memerintah. Jadi kita lihat di zaman Deborah ini, kampung-kampung itu tidak ada pagarnya, ya, tidak ada temboknya, ya. Karena kalau zaman dahulu, setiap kampung itu, setiap desa, setiap pedusunan itu pasti eh, ada temboknya, ada tembok kota ya untuk melindungi dari binatang buas ataupun bahkan dari orang-orang lain seperti itu ya, penyerangan dari orang-orang lain. Nah, bayangkan kalau tidak ada pagar berarti kan terbuka. Jadi rentan sekali untuk diserang ya. Nah, karena desanya itu rentan untuk diserang, maka banyak yang mereka berpindah, ya. Mereka pada pergi, membuat desanya menjadi terlantar, meninggalkan seperti itu. Jadi kondisi di zaman Deborah itu seperti demikian. Nah, juga tadi ya ayat yang sebelumnya ini kan penduduk pedusunan. Ternyata dalam bahasa aslinya arti yang kedua adalah orang yang terampil, orang yang memerintah. Artinya apa? Selain Deborah tidak ada lagi orang yang berani tampil sebagai pemimpin. Nggak ada laki-laki yang berani untuk maju. Nah, waktu itulah dikatakan ibu, ibu yang kuat, bangkit sebagai ibu yang kuat. Tadi kan dibilang ini bangkit sebagai ibu di Israel, ibu, ya jelas kata-katanya, ya. Jadi kita bayangkan seorang ibu yang mana di zaman dahulu perempuan tidak dihitung, ya, tapi Deborah ini sangat luar biasa dibilangnya sebagai ibu Israel, ya kan. Nah, dan dia itu mendapat dukungan yang penuh dari orang Israel, ya seperti itu. Jadi dia adalah orang yang menyelamatkan negerinya yang sedang dalam krisis dan dia menyandang tugas, ya, berbagai tugas sebenarnya, ya, menyandang sebagai panglima perang melawan Yabin dan juga Sisera.
Waktu itu Deborah mengajak Barak supaya Barak menjadi komandan dia. Ya, waktu itu Deborah menyuruh Barak untuk membawa 10.000 tentara untuk melawan Raja Yabin. Nah, kalau kita lihat, sepertinya 10.000 tentara sama 40.000 sukarelawan, jadi ada 50.000. Kelihatannya banyak ya prajuritnya Barak ini. Tetapi Sisera ini dia bilang apa? Dia punya 900 kereta besi. Ya, kalau zaman sekarang itu mobil-mobil itu ya seperti itu kan, sedangkan Israel tidak punya satupun kereta besi ya, dan juga dikatakan bahwa Sisera mengerahkan seluruh rakyat dan seluruh tentaranya, berarti ini sangat-sangat tidak seimbang jumlahnya ya, jumlahnya sangat menjomplang sekali. Tetapi meskipun jumlahnya itu tidak seimbang, Deborah itu dengan iman menyemangati kepada Barak dan juga prajurit-prajuritnya. Dia bilang apa? Bukanlah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian. Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ditulis di Hakim 4 ayat 6 sampai 7. Jadi Deborah sudah bilang kepada mereka saja, ya, kemenangan sudah di tangan kita. Dia punya iman yang luar biasa sampai berani berkata bahwa menangnya sudah di tangan kita. Ya, padahal perang saja belum, ya kan? Dan juga kalau melihat jumlah tentaranya sangat jauh tidak sebanding, ya. Tetapi Deborah ini luar biasa, dia memberikan semangat yang begitu berapi-api semangatnya sehingga mereka pun semua turun ikut Deborah, ya. Nah, kemudian pada akhirnya mereka menang, ya. Dan setelah menang ini, kemudian Deborah membuat lagunya, lagu pujian Deborah di pasal 5, ya. Nah, di dalam lagu kemenangan ini ada dua tema, ya. Yang pertama temanya adalah pujian kepada Tuhan, dan yang kedua temanya yaitu pujian kepada orang-orang yang berpartisipasi, ya. Kita lihat isi lagunya, ya. Yang pertama, Deborah memuji Allah karena dia telah menang dengan intervensi atau pertolongan sepenuhnya dari Tuhan. Nah, kita lihat apa intervensinya Tuhan. Hakim 4 ayat 5 dikatakan, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Kita tunggu aja ya teman-teman. Ya, apa intervensi dalam perang Deborah Barak ini, ya, dikatakan bahwa Tuhan mengacaukan Sisera. Mengacaukan dengan bagaimana, ya? Nah, mengacaukan ini dalam bahasa aslinya dikatakan memecahkan, menginjak-injak, membuat tenggelam dalam kebingungan. Jadi kita lihat di sini Tuhan membuat bingung pasukan musuh sehingga Barak dapat kemenangan. Nah, kalau begitu dengan apa Tuhan mengacaukan? Kita lihat ya. Dari pujian Deborah dikatakan apa? Ayat 4 sampai 5. Tuhan, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, terislah juga langit, juga awan tiris airnya, gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan. Dan dibilangin Hakim ayat 21, sungai Kison menghanyutkan musuh. Nah, ini artinya apa? Mengirimkan hujan lebat, gempa bumi, ya, seperti itu. Dan karena hujan begitu lebat sehingga sungai Kisonnya banjir. Karena sungai Kisonnya banjir sehingga tanah-tanah menjadi berlumpur. Nah, kalau berlumpur maka kereta besi tidak bisa berjalan. Macet kan karena kereta susah didorong kan kereta-kereta besinya karena ada lumpur. Nah, karena wah, ini bisa 10 kali ya. Saya matikan videonya ya. Video saya supaya lebih ini. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, sambil saya juga keluar deh dari tempat ini sambil jalan. Jadi kita lihat ya. Jadi Allah itu
mengirimkan hujan lebat sampai sungai Kisonnya banjir dan juga tanah menjadi berlumpur sehingga ya nggak bisa jalan sehingga jadi kacau, bingung. Nah, ketika kacau ini membunuh pasukan yang kebingungan itu, ya, karena pasukannya sibuk mendorong-dorong kereta, sibuk dengan lumpur, maka Barak bisa langsung mengejar tentaranya. Jadi waktu itu Sisera itu melarikan diri. Dan saya bacakan Hakim 5 ayat 20 dikatakan, dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Nah, bintang-bintang di sini adalah sosok langit, ya kan? Ini artinya apa? Ini malaikat sorga, bala tentara sorga. Jadi kita lihat bahwa Allah mengirimkan bala tentara surga untuk menghancurkan pasukan Sisera. Ya. Kalau kita lihat nanti, ya kalau kita belajar nanti di buku keempat tentang zamannya Raja Hizkia, itu juga sama, ya. Ketika Hizkia berdoa, ya, dengan Nabi Yesaya, ya, tentang Raja Asyur, ya, mereka sudah putus asa, ya, karena Asyur sudah banyak sekali tentara yang sudah mengepung Israel. Maka Tuhan bilang apa? Tuhan mengirimkan bala tentara sorga, ya, untuk menewaskan bangsa Asyur. Jadi kita lihat di sini bahwa jelas-jelas sekali ini bukan karena kehebatan Barak sebenarnya, tapi ini karena intervensi dari Tuhan. Ya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah tema yang kedua dari nyanyian Deborah itu adalah Deborah memuji orang-orang yang telah mengabdi dalam perang. Ya, jadi kita lihat bahwa Deborah ini tidak memuji untuk diri dia sendiri saja, tapi dia juga memuji prestasi orang-orang yang sampai mempertaruhkan nyawa dalam perang. Dia puji siapa saja. Dia puji si Barak, ya, karena Barak itu dia bahkan sampai tercatat di dalam kitab Ibrani 11 ayat 32 sebagai orang yang beriman, ya. Dia Barak ini dari suku Naftali, ya. Dia bangkit berdiri dengan iman sebagai komandan. Dia mau jadi komandan, ya. Kemudian Deborah juga memuji para panglima dan umat. Dikatakan, hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Jadi Deborah juga memuji para panglima Israel yang tanpa nama ini, ya. Dan juga sukarela di antara bangsa itu, berarti umat-umat yang lain. Dan kemudian Deborah juga memuji Yael, ya. Yael ini sebenarnya orang kafir, ya. Dan sebenarnya Yael ini juga ada hubungan baik dengan Yabin, ya. Tetapi Sisera mati dibunuh oleh Yael, ya. Dipakai patok kemah, ya. Jadi ditancapkan patok kemah pada pelipisnya ketika Yabin lagi Sisera lagi tidur, ya. Nah, kelihatannya sadis, tapi ini menampakkan keadilan Tuhan. Nah, waktu itu Deborah juga memuji nama Yael, ya. Dikatakan di ayat 24 sampai 26, diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah, ya, seperti itu. Kemudian Deborah juga memuji suku-suku yang ikut berpartisipasi dalam perang. Dia sebutkan Efraim, Benyamin, Sebulon, Isakar, Naftali, Makir, ya, suku Makir. Makir juga, kalau Makir saya tadi coba cari Makir ini dari suku mana ya? Makir itu dari Manasye, ya, seperti itu. Jadi mereka ini semua ikut berpartisipasi dalam perang, ya. Nah, sehingga sampai-sampai Deborah menyebut mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan, ya. Orang yang mengasihinya. Karena hanya orang yang mengasihi Tuhanlah mau berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan, ya. Dan Deborah sampai memuji bahwa mereka akan menerima berkat kemakmuran bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Ya, ini ada ayatnya, saya bacakan ayat 14 sampai 15. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau, ya, suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makir itulah para panglima, dan dari suku Sebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak, ya, seperti itu, ya. Dan dikatakan di ayat 31, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya,
Ya. Jadi Deborah menekankan bahwa orang-orang suku-suku yang berpartisipasi ini pastilah juga mengasihi Tuhan. Ya. Tapi sebaliknya di dalam lagunya Deborah, Deborah itu memberitahukan kepada suku-suku yang tidak berpartisipasi dalam perang. Siapa aja suku yang tidak mau ikut? Ya, yaitu disebut suku Ruben, Asher, dan Gilead dengan alasan mata pencaharian. Ya, saya bacakan. Tetapi pihak-pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Berarti kita jelas ya, Ruben ini adalah pekerjanya ternak. Ya. Terus di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan antara mau kerja untuk ternaknya atau mau ikut perang, bingung mereka. Akhirnya mereka lebih mementingkan untuk bekerja. Kemudian di ayat 17, orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyir duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluknya. Berarti mereka mata pencarian mereka itu melaut ya. Kalau kita lihat dari sini ya, mereka lebih prefer melaut daripada ikut perang. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulan ya, setelah perang ini kemudian Israel itu aman selama 40 tahun di zamannya Deborah. Ya. Nah, jadi kita lihat ya, ini aman ini adalah aman yang sejati ya. Karena kenapa? Karena benar-benar terbebas dari tekanan bangsa kafir. Nah, Deborah ya, selain arti namanya lebah madu, kalau kita lihat itu berasal akar katanya berasal dari kata dabar yang artinya berfirman, ya, berfirman. Jadi nama Deborah itu asal katanya itu juga adalah berfirman, ya. Jadi orang yang mencari, ya, yang mencari firman, ya, yang mau bersaksi dengan iman, mau berbuat sesuai dengan firman itu seperti Deborah, ya, seperti Deborah. Dan ya seperti kan kalau lebah mungkin lemah, tapi kalau kawanan lebah itu menjadi kuat, ya. Seperti demikian, ya. Allah ini kan cerita tentang apa? Ketika Allah mengirimkan tabuhan untuk mengalahkan 7 suku Kanaan. Nah, seperti demikian. Jadi Allah itu mengirimkan menyelamatkan Israel, ya, lewat Deborah seperti itu. Jadi mari kita menjadi seperti Deborah, Deborah rohani ya, yang mau mendengar firman, yang mau bersaksi dengan firman dan juga berdiri di depan dengan memberikan teladan bagi orang sekitar kita, ya. Jadi pelajaran sampai hari ini kita stop sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami sangat sungguh bersyukur Bapa atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa, meskipun tadi terus-menerus internetnya mati, tapi Bapa kami sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Bapak, biarlah lewat pelajaran hari ini kiranya Engkau membimbing kami untuk tidak menjadi orang yang malas untuk berpartisipasi, melainkan menjadi orang-orang percaya yang tidak berkompromi dengan dunia, yang proaktif, yang bisa bekerja dengan antusias dalam pekerjaan yang Bapak berikan dan bisa bekerja sama dengan teman-teman sekerja. Terima kasih ya Bapak dan kami berdoa dengan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih Bu Alida atas Ya, aduh pelayanannya. maaf Gak sekali apa-apa. berkali-kali. Mungkin yang bermasalah juga internetnya JCA juga bisa. Teman-teman, saya akan buka kuncinya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan yang mau bertanya. Boleh saya tanya, Bu? Iya, Ya, silakan silakan, Pak. Bu Ingrid, Bu Ingrid. Bu Ingrid, sorry. Grace, Bu Alida, buat pengajarannya. Bu, itu kan tadi disebut suku-suku ya, tapi Yehuda nggak ada disebut ya, Bu ya? Iya, Jadi mungkin nggak ikut ya, dia nggak ada kata berkat, nggak ada kata sindiran, tetapi nggak tapi disebut nggak juga. disebut. Ya, ya mungkin karena saya berdasarkan yang ada di lagunya Deborah, ya kan. Kalau saya mau nanya lagi nih, Bu Alida. Jadi Iya,
kita dari mana bisa tahu ya kalau si Yael sama suaminya itu eh maksudnya bukan orang Israel gitu loh. Suku Keni itu gimana, sejarahnya suku Keni itu gimana, Bu? Suku Keni ya, dulu di buku kedua sudah dibahas belum ya? Oh, Suku baik. Keni itu aku mah nggak hafal kalau yang namanya silsilah, nama-nama siapa-siapa aja. Yang pasti itu Keni itu kalau nggak salah tuh masih satu ini sama mertuanya Musa. Kalau nggak salah, nanti saya mesti lihat lagi ya kan. Ya, ya. Bukannya si Kenny itu dari asalnya Kaleb juga, Bu? Kenas. Keni. Iya, Bu. Dulu pernah Eh, di gitu. gitu ya. Kalau Kaleb udah jelas itu pasti suku apa bangsa kafir. Tapi kalau si siapa eh masuk maksudnya begini, mereka masuk di dalam suku Yehuda semua. By the way, mau kasih tahu dulu. Jadi bangsa kafir yang percaya kepada Tuhan orang Israel, kemudian harus dicemplungin kan masuk ke mana? Karena mereka harus harus tinggal di suatu tanah dan tanahnya tinggal di mana? Kalau tinggal di tanah Yehuda, maka mereka menjadi tanda kutip menjadi suku Yehuda. Seperti itu. Iya kan dulu Hobab itu kan iparnya Musa kan ikut ya dalam dalam perjalanan di padang gurun toh, Bu. Ya, Itu iparnya Musa toh. Jadi dari pihak Yitro toh. iya. Jadi tadi Nah, saya bilang mertuanya Musa tadi kan saya bilang begitu. iya, jadi berarti kan dia masuk di bangsa Keni toh karena kemudian Kaleb itu kan keturunan dari bangsa dari Hobab toh, Bu. Bukan, kalau iya betul, tapi gini, keturunan Hobab. Ya, dari Saya baca bangsa. lagi ya, saya nggak hafal. Saya kalau udah begitu, besok-besok lupa lagi itu saya mesti buka lagi. Yang pasti suku Keni ini masuk juga dalam Yehuda juga ya. Jadi tapi dia orang bangsa Asir yang masuk ke dalam dan sebagai orang yang katanya ahli Taurat, ingat nggak? Dulu kita belajar yang apa Nahason, di buku ketiga kita juga belajar itu. Jadi proselit ya, Intinya Bu. intinya suku Keni ini adalah bangsa kafir gitu aja. Tapi Bangsa dia kafir. melepas. Heeh. Bangsa kafir tapi Yael itu membela orang Israel ya, Bu, sampai dia membunuh musuhnya ya. Iya, iya, maksudnya begitu. Ada lagi yang Bangsa mau kafir bertanya? Silakan yang Bu mungkin Ingrid. melebur ke bangsa Yehuda ya, Bu ya. Iya, Bu, karena kan sukunya akhirnya Sorry. banyak kan, Bu. Nanti Mungkin saya bangsa coba kafir lagi, yang Bu ya. melebur karena percaya masuk ke bangsa Yehuda itu ya, Bu ya. Iya, setahu saya kalau di dalam catatan tentang si Yael ini, ya, dia itu memisahkan diri kayaknya dari orang Keninya sendiri. Kadang-kadang kan kalau zaman dulu kan tinggalnya sekelompok, sekelompok seperti itu. Tapi kalau nggak salah dia itu memisahkan diri. Iya. Yang lain mungkin ada yang mau apa namanya bertanya, silakan. Kalau Deborah itu nggak ada ditunjukkan orang tuanya dia siapa gitu ya, Bu ya. Saya kurang tahu ya, karena itu ayatnya cuma begitu saja. Mungkin kalau diselidikin dengan ditelusuri mungkin ada ya, mungkin ada eh, ahli lain yang bisa apa atau mungkin ibu baca dari mana sumbernya. Saya belum baca itu yang dia maksudnya siapa-siapa dari yang cuma dibilang dari suku Efraim kan. Iya. Jadi antara hakim-hakim yang satu dengan hakim-hakim yang lain tuh mereka apa kayak saling belajar satu dengan yang lain gitu atau gimana, nggak ada catatannya dalam Alkitab ya, Bu? Tidak ada dan saya rasa sih kayaknya nggak belajar dari satu sama lain ya karena tempat tinggalnya sebentar sebentar dia datang datang dari suku Efraim, sebentar dari suku Yehuda, sebentar dari suku Manasye ya kan. Jadi kalau kita lihat peta itu kan nggak ketemu ya sebenarnya mereka itu kan. Iya, Mm-mm. iya betul.
Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau nggak ada, kita tutup Ya kelasnya. tutup ya. Ya. Tutup dengan doa Bapa kami. Ya. Nggak ada ya. Oke, kita tutup doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Alida untuk Ya, waktu terima kasih. pengajarannya hari ini. Iya. Kita ketemu lagi minggu yang Ya akan mari, datang ya. minggu depan kita baca Gideon. Gideon itu panjang ceritanya, jadi dia hanya Oh, kita bahas Gideon ya. makin-makin besar Terima, ya. ya, mari. Ya. Baik, God bless you all.